Halo pemirsa, Suyanto.id ketemu lagi bersama para peserta PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2. Saya berjalan-jalan di komen-komen kalian, ternyata masih ada yang bertanya mengenai kapan sertifikat pendidik diberikan. Dan pertanyaan yang lebih substansial lagi adalah, apakah bisa skema PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2 disamakan dengan skema PPG Prajabatan gelombang 3 atau gelombang 1 2023 ini. Dan tentu saja sebelum saya teruskan ngobrol ini, saya beritahu bahwa gadget-gadget saudara kalau kedatangan video ini berkat sentuhan kreatif dari editor channel Suyanto.id, yaitu Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi. Nah, saudara, kalau saja Anda berpandangan bahwa channel ini bermanfaat, silakan subscribe. Kalau tidak bermanfaat, nggak perlu subscribe atau bahkan keluar dari channel. Dan saudara-saudara, terhadap pertanyaan yang pertama, dulu kan sudah pernah dibicarakan oleh Direktur PPG Bapak Temu Ismail ketika seminar di Universitas Negeri Yogyakarta, bahwa sertifikat profesi itu, sertifikat pendidik yang profesional itu diberikan setelah pendidikan selesai. Oleh karena itu, begitu pendidikan selesai akan diberikan. Tapi di masing-masing perguruan tinggi itu tentu ada cara-cara memberikan penghargaan seperti pemberian ijazah, sertifikat, dan sebagainya. Tentu pemberiannya itu melalui prosedur. Biasanya seperti yang saudara dapatkan S1 dulu, kan ada yudisium, ada wisuda, dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah ini seperti itu, namun prosedur tetap ada untuk memberikan sertifikat pendidik itu. Jadi jangan khawatir bahwa ada kekuatan lain yang menyandera sertifikat pendidik kalian. Bahkan ketika sertifikat pendidik itu diberikan, kemudian ada kesempatan mendaftar pegawai negeri di bidang pendidikan, pegawai negeri guru, saudara kan sudah dijelaskan dulu pada waktu seminar, bisa langsung mendaftar sesuai skema itu, meskipun saudara mungkin masih ada di penugasan 2 tahun itu. Karena tujuannya adalah PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2 itu adalah untuk mengisi guru-guru yang pensiun. Dan tentu saja mengisi itu tidak lagi berskema honorer. Tentu skemanya adalah apakah itu ASN yang berubah pegawai negeri sipil atau P3K. Kemungkinannya ada seperti itu dari logika kebijakan yang ditempuh oleh kementerian. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu sangat fundamental pertanyaannya. Saudara, ada yang bertanya, apakah skema tentang pengangkatan ASN itu bisa disamakan pada peserta PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2. Karena pada PPG gelombang 3 atau gelombang 1 pada tahun 2023 ditentukan bahwa pada seminar dulu itu di UNY bahwa skemanya beda. Yang untuk ketiga ini skemanya adalah para pesertanya itu akan dites sebagai ASN, dan begitu sudah ASN baru dididik untuk menjadi guru profesional. Nah, pertanyaannya, apakah bisa itu diberlakukan pada gelombang 1 dan 2? Saya yakin bahwa tidak, kemungkinannya kecil ya, karena kebijakan kalau sudah diputuskan itu kan menyangkut banyak konteksnya, dan juga tentu saja itu kalau disamakan kan yang membuat kebijakan kehilangan muka ya, dan kecuali ada kekuatan yang lebih besar yang bisa mengintervensi hal itu. Untuk meng-ASN kan seseorang kan harus melalui prosedur-prosedur sesuai dengan undang-undang ASN. Tapi bukan berarti harga mati di dunia ini nggak ada barang yang tepat kemudian nggak pernah berubah, dan yang ada itu adalah perubahan itu sendiri. Tapi perubahan itu tentu saja melihat kemungkinan-kemungkinan dari sistem, dari ekosistem
di mana kebijakan itu dulu diputuskan. Kalau sudah diputuskan, ASN-nya itu belakangan setelah mendapatkan sertifikat berdiri, ya tentu saja peluangnya untuk mengubah menurut saya kecil ya. Tapi walaupun kecil ada. Dan Anda berdoa bisa berubah. Lalu segera di ASN-kan misalkan saja. Nah, oleh karenanya saya kira ini beda dengan skenario yang untuk ketiga. Tapi itu kan dulu ketika di webinar saya tidak tahu apa yang akan diputuskan ke depan mengenai skema pengangkatan dari PPG Prajabatan Gelombang Ketiga. Karena kebijakan itu tentu saja banyak sekali yang ikut menentukan. Samping budget, kemudian juga undang-undang, juga faktor pemerintah daerah dan sebagainya. Walaupun akhir-akhir ini ada gerakan supaya guru itu dipusatkan kembali. Nah, begitulah saya kira saudara-saudara apa yang bisa saya jawab dari pertanyaan itu. Tentu saja jawab-jawab ini adalah merupakan analisis kebijakan dan bukan kebijakan, dan merupakan logika kebijakan, sehingga bisa saja yang terjadi adalah lain atau bahkan beda sama sekali dengan apa yang saya jelaskan kepada saudara itu. Demikian, mudah-mudahan kalian sehat semua. Sampai ketemu lagi.